Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Baganiman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ratu Adil, Mempelai Ilahi, Bunda Fe Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang berkata demikian dengan judul perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan, dan sesuai dengan judul perikopnya, berjaga-jaga. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada kita melalui firman yang sudah kita baca saat ini, yaitu berjaga-jaga, dan kita juga harus berwaspada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, yang dikatakan pada ayat yang pertama yaitu, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi, kapan waktunya, kapan tanggalnya, kapan jamnya, kita tidak tahu. Karena memang tidak dituliskan dan tidak dijelaskan secara rinci bahwa hari Tuhan itu datang kepada kita. Ya, karena hari Tuhan datang itu seperti pencuri. Ya, kalau pencuri datang ke rumah kita, dia tidak akan memberitahukan kepada kita. Ya, dia datang saja kapan dia mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau subuh, suka-sukanya. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak memberitahukan kepada kita tentang kapan tepatnya hari Tuhan itu akan datang. Tetapi Tuhan tetap memberikan kita petunjuk untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga dan berwaspada. Kita tidak berlengah-lengah, tidak bersantai-santai, tidak bermalas-malasan atau berleha-leha, tetapi kita terus berjaga-jaga dan berwaspada. Karena apabila orang-orang dunia mengatakan saat ini baik-baik saja, saat ini tidak ada apa-apa, semua damai, semua aman, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tetapi mereka tidak sadar bahwa hidup mereka sedang berada di ujung tanduk. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Karena kenapa? Karena terlalu banyak dosa pemberontakan manusia di hadapan Tuhan. Mereka berbuat seenak hatinya, tidak mengindahkan semua hukum-hukum kudusnya Tuhan. Mereka seenaknya berbuat dosa, karena dosa itu di mata mereka itu nyaman bagi mereka. Sehingga mereka terus berbuat kelaliman, berbuat dosa, karena mereka adalah anak-anak kegelapan. Seperti itu. Nah, waktu mereka mengatakan saat ini damai, dunia ini baik-baik saja, dan mereka sibuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari mamon dan sebagainya, mereka lupa tiba-tiba hari Tuhan datang seperti pencuri, dan datangnya juga seperti
seorang wanita yang bersalin, ya kan? Nah, kalau seorang wanita yang mau bersalin, dia juga tidak tahu kapan. Kalau bersalin secara normal, dia tidak tahu kapan. Mungkin bisa diprediksi tanggalnya. Bisa tanggalnya itu maju, bisa tanggalnya itu mundur, atau pas. Itu dia juga tidak tahu. Bahkan seseorang yang memeriksanya juga tidak tahu. Karena memang Tuhan yang menentukan akan hari itu. Tidak seorang pun tahu gitu. Nah, pada saat mereka orang-orang dunia sedang sibuk dengan kesenangan mereka, maka mereka ditimpa dengan kemurkaan Tuhan. Dan sudah kita dengar dan lihat ya, banyak di medsos. Saat ini murka Tuhan sudah tercurah bagi kota-kota yang tidak mau bertobat, yang terus menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu adalah anak terang dan anak-anak siang. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diperingatkan dan sudah diajari mengenai tanda-tanda akhir zaman, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari Tuhan, kemurkaan Tuhan bagi dunia ini. Karena tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Semua akan dikena murka oleh Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga, seperti gadis-gadis bijaksana yang selalu mempersiapkan pelita imannya. Tidak tidur secara roh, tetapi kita selalu berjaga-jaga, terus menghidupkan roh kita, menjalin hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan puasa, melakukan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat kepada Tuhan pada saat murka Tuhan akan datang kepada kita. Jadi kita sudah tahu, karena kita sudah diajari, sudah diberikan pengajaran oleh ketiga pribadi saat ini ya. Jadi kita tidak seperti anak-anak kegelapan yang tidur. Mereka, walaupun mereka mendengar, mereka dikasih tahu, mereka diberitahukan oleh para saksi-saksi sorga, tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak fokus, mereka tidak memperhatikan. Mungkin mereka mendengar, tapi mereka tidak memperhatikan, tidak masuk dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka merasa, waktu itu masih lama, waktu itu masih jauh ke depan. Seperti pada saat tanda binatang itu diberlakukan, mereka juga tidak sadar dan tidak mau sadar, karena terlalu nyaman ya bagi kedagingan mereka. Karena mereka menganggap kalau mereka tidak pakai tanda itu, mereka tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa bersenang-senang, dan itu merupakan kebodohan di mata Tuhan ya, seperti itu. Kemudian Tuhan juga mengingatkan kita dalam ayat firman Tuhan saat ini, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, kita bukan anak-anak kegelapan yang berleha-leha, tapi kita anak-anak terang yang selalu mempersiapkan diri kita, yang selalu sadar dan berjaga-jaga, mempergunakan semua persenjataan rohani kita. Ya, kita berjaga-jaga dan berdoa setiap saat. Kemudian sebab orang yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju serahkan iman dan kasih, berketopongkan keselamatan. Ya, kita berbaju serahkan iman dan kasih, karena imanlah yang menyelamatkan kita. Imanlah yang mengalahkan dunia ini, karena kita menaruh pengharapan kita di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Dan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosa kita. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang perkasa, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu melindungi kita dari segala malapetaka yang ada di dunia ini. Karena itu saat ini firman Tuhan juga mengatakan, nasihatilah orang yang lain dan saling membangunlah kamu. Dan saat ini marilah kita sadar dan bertobat, berjaga-jaga selalu. Jangan kita tidur, jangan kita berleha-leha, karena malapetaka ada di depan kita selalu. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan saat ini. Kiranya memberkati kita semua, dan kita terus berjaga-jaga dan berwaspada di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.